Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada saat ini Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-8. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Bukan Nur, hanya sebab engkau tadi menyebut nama negeri tempat aku akan pergi 3 bulan lagi, jawab Samsu. Pada sangkaku hatimu besar, pergi ke Batawi, kata Nurbaya. Tentu Nur, tentu, karena di sanalah aku akan melihat ibu negeri Indonesia ini, kota yang sebesar-besarnya dan sebagus-bagusnya dalam tanah air kita. Dan di sanalah pula aku akan beroleh pelajaran yang akan menjadikan aku seorang yang berilmu. Tetapi berat sungguh hatiku akan meninggalkan kota Padang ini, tanah lahirku, tempat tumpah darahku, kampung halamanku, karena disinilah ada ayah bundaku, kaum keluargaku, serta handai tolanku. Sedang di sana belum ku ketahui dengan siapa aku akan bersama-sama dan betapa mereka itu. Sampai kepada waktu ini aku biasa diperlindungi orang tuaku, tetapi di sana tentulah aku akan hidup seorang diri. Tentu saja Sam, memang tak mudah bercerai dengan ibu bapak, handai tolan dan teman sejawat. Tetapi pada sangkaku kecanggunganmu itu tiada berapa lama. Tiap-tiap permulaan biasanya susah, akan tetapi apabila telah sampai engkau ke Betawi kelak, tentulah akan hilang juga segala kesusahanmu, dirintang penglihatan dan pendengaran yang indah-indah. Barangkali pula lekas engkau beroleh ibu bapak, sahabat kenalan yang baru, sehingga bertambah-tambah lekaslah pula engkau lupa kepada kami, kata Nurbaya sambil tersenyum dan memandang kepada Samsu. Jika rindumu itu tiada hendak hilang, baiklah kau lipur hatimu dengan pikiran begini. Aku ada di Betawi ini untuk sementara, menuntut pelajaran yang akan memberi kepandaian, pangkat, dan gaji yang besar kepadaku. Oleh sebab itu, pikiranku tak boleh tergoda oleh yang lain. Apabila telah sampai maksudku itu kelak, tentulah aku segera dapat pulang kembali, bertemu dengan sekalian yang kucintai. Ingatlah pantun, jika ada sumur di ladang, tentu boleh menumpang mandi. Jika ada umurku panjang, tentu boleh bertemu lagi. Gunung dan lembah yang tiada dapat bertemu, tetapi manusia asal ada hayat di kandung badan tentulah akan berjumpa juga. Sedangkan ikan di lautan, asam di daratan, bertemu dalam kuali, kata Nurbaya dengan bermain-main, karena pada sangkanya pura-puralah Samsu berbuat sebagai bersusah hati sebab akan pergi ke Betawi itu. Barangkali sangkamu aku pura-pura berbuat susah karena akan pergi ke Betawi itu, kata Samsu pula. Tetapi sesungguhnya lah sangat khawatir hatiku meninggalkan. Hingga ini Samsu berhenti sebagai tak berani menyebut nama orang yang dikhawatirkannya itu. Meninggalkan siapa, Sam? Adakah orang di sini tempat hatimu tersangkut? Tanya Nurbaya. Meninggalkan engkau, Nur, jawab Samsu terus terang. Aku? Tanya Nurbaya pula seakan-akan heran. Iya, jawab Samsu dengan pendek. Nurbaya termenung mendengar pengakuan ini, lalu menundukkan kepalanya ke tanah sehingga tiadalah dapat dilihat bagaimana warna mukanya pada waktu itu. Jangan engkau salah sangka, Nur. Dengarlah, apa sebabnya hatiku khawatir meninggalkan engkau. Telah beberapa hari aku digoda oleh suatu pikiran yang tak baik, kata Samsu. Dari mana datangnya pikiranmu yang sedemikian? Tanya Nurbaya pura-pura tersenyum akan melenyapkan perubahan mukanya yang menjadi kaca hatinya. Bagaimana aku takkan khawatir, sahut Samsu. Pada malam Jumat yang telah lalu aku bermimpi, rasanya aku mendaki gunung Padang ini. Tatkala sampai ke atas ini, tibalah aku rasanya di kota Betawi yang ramai dan besar itu.
Di tengah-tengah kota ini adalah sebuah menara yang tinggi. Seorang tua berkata kepadaku, "Hei Samsu, jika engkau hendak mencapai maksudmu, naiklah menara ini." Tatkala aku hendak menaiki menara ini, tiba-tiba kelihatanlah olehku engkau mengikut dari belakang seorang diri. Oleh sebab itu, kutunggulah engkau supaya dapat naik bersama-sama. Tiba-tiba datanglah engkau datuk meringgi, menghelakkan engkau ke bawah, lalu didukungnya, dibawanya lari. Karena panas hatiku, kurebutlah engkau dari tangannya, sehingga berkelahilah aku dengan dia. Oleh sebab ia lebih kuat daripadaku, dapatlah aku ditangkapnya dan dilontarkannya ke bawah gunung ini. Engkau pun, sebab membantah, tiada mengikut kemauannya, dijerumuskannya pula ke bawah. Maka jatuhlah kita berdua terguling-guling ke kaki gunung ini, masuk ke dalam suatu lubang yang besar, sehingga tak dapat keluar lagi. Ketika itu terbangunlah aku dengan sangat terperanjat, badanku basah kena keringat. Semalam-malaman itu tiadalah dapat aku tidur lagi, dan sejak waktu itu mimpi ini tiadalah hendak hilang dari pikiranku. Rupanya inilah sebabnya engkau kulihat terkadang-kadang termenung seorang diri. Tetapi janganlah engkau terlalu percaya akan mimpi itu, karena mimpi permainan pikiran tiada selamanya benar, acap kali bohong, tak ada takbirnya. Melainkan sejak sekarang, marilah kita bersama-sama menadahkan tangan kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk memohonkan kepadanya, supaya mudah-mudahan dipeliharanya juga kita di dalam segala hal. Kata Nurbaya pula sebagai pelipur hati Samsu. Akan tetapi meskipun ia berkata sedemikian, hatinya tiada senang juga, karena sesungguhnya ganjil mimpi Samsu ini pada rasa hatinya. Tatkala itu datanglah Bahtiar dan Arifin tergopoh-gopoh dari perburuannya, sebagai ada sesuatu yang dilarikannya. "Apa yang dapat?" tanya Nurbaya. "Diam, jangan ribut," kata Bahtiar sambil menyembunyikan bedilnya. "Bahtiar membedil orang," kata Arifin perlahan-lahan. "Membedil orang?" tanya Samsu dengan terperanjat. "Iya, tetapi nantilah kuceritakan kepadamu. Sekarang mari kita pulang lekas-lekas." "Makanan itu bagaimana?" tanya Nurbaya. "Kita makan cepat-cepat dan kemudian kita pulang dengan segera," jawab Arifin. Tatkala mereka berkata-kata itu, Bahtiar menyembunyikan bedilnya dalam rumput-rumput, kemudian datang hendak makan bersama-sama. Walaupun ia sangat lapar, tiadalah dapat juga makan dengan sepertinya karena ketakutan. Mukanya pucat, tangannya gemetar. Setelah selesai makan, Bahtiar membungkus bedilnya dengan kelopak pisang supaya jangan kelihatan dari luar. Kemudian menurunlah mereka bergesa-gesa. Tatkala sampai di pangkal pendakian, berhentilah mereka sejurus di kedai untuk melepaskan lelahnya. Tiada lama kemudian daripada itu turunlah dua orang serdadu dari atas gunung ini. Seorang daripadanya jalannya seakan-akan pincang dan paha kirinya dipegangnya dengan tangannya. Tatkala Bahtiar dan Arifin melihat serdadu ini, bersembunyilah mereka ke dalam kedai tadi. Seketika lagi sampailah kedua serdadu itu ke muka kedai ini, lalu hendak berhenti pula di sana. Yang tiada pincang bertanya, "Masih sakitkah kakimu? Marilah kita berhenti dahulu di sini." Tak usah. Baik kita terus pulang, supaya jangan terlambat sampai ke Tangsi," jawab yang sakit. "Siapakah yang telah membedilmu pada sang kamu?" bertanya pula yang tak sakit. "Tentulah anak-anak, jika dapat ia kuputar batang lehernya," jawab yang sakit. Kemudian kedua serdadu itu naik sebuah sampan lalu menyeberang sungai Aro. Setelah sampai mereka ke seberang, barulah Bahtiar dan Arifin berani keluar lalu berkata, "Itulah dia yang kena bedilku tadi." "Bagaimana mulanya maka ia sampai jadi kena? Cobalah kau ceritakan," tanya Nurbaya yang agak pucat mukanya. "Aku hendak membedil burung merbah yang ada dalam semak-semak, dan ia tiada kelihatan olehku karena ia berdiri di balik pohon kayu. Tatkala aku bedil burung itu, tiba-tiba kedengaran olehku suara orang berteriak, 'Aduh, apa ini? Tolong!' Ketika itulah nyata olehku bahwa seorang daripada serdadu tadi telah kena bedilku. Dengan segera aku lari menyembunyikan diri."
Memang ada-ada saja yang terjadi padamu, Bahtiar. Belum hilang takutku karena engkau diserang kera. Sekarang kau tembak pula orang. Kalau dapat engkau olehnya tadi, bagaimana? Kata Nurbaya seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukan kusengaja, Nur. Kakinya itu kusangka dahan kayu yang hitam, sebab badannya tersembunyi di balik pokok kayu. Siapakah yang kan dapat menentukannya dari jauh? Tetapi apanya yang kena? Kau lihat tadi, Nur, tatkala ia melintas di sini? Tanya Bahtiar. Paha belakangnya yang sebelah kiri rupanya berdarah, lagi sakit, sebab selalu dipegangnya pahanya itu, jawab Nurbaya. Marilah kita pulang, sebab hari telah 12:30. Pak Ali tentu telah ada dan perutku telah lapar, kata Samsu pula. Setelah minum air seterup seorang segelas, menyeberanglah mereka berempat, lalu pulang ke rumahnya masing-masing. Pada petang hari Ahad, tatkala Samsu dengan sahabatnya pergi berjalan-jalan ke Gunung Padang, kelihatan Putri Rubiah duduk di serambi belakang rumahnya. Di atas sebuah tikar rumput sedang menjahit. Dekat putri itu duduk saudaranya yang bungsu, Sultan Hamzah, sedang menggulung-gulung rokok daun nipah. Bagaimana pikiranmu tentang kakakmu Mahmud, Hamzah? Tanya Putri Rubiah dengan tiada menoleh dari penjahitannya. Pada pikiran hamba kelakuannya sangat berubah, jawab Sultan Hamzah sambil menoleh kepada saudaranya. Pikiranku pun demikian pula, makin lama makin jarang ia datang kemari. Kian hari kian kurang diindahkannya aku dan Rubiah, serta kaum keluarganya yang lain-lain. Sebagai takut ia datang kemari. Katanya karena banyak kerja, dan ia takut kalau pekerjaannya kurang maju. Benarkah itu? Tanya Putri Rubiah. Ah, bohong. Bukannya ia sendiri yang menjadi penghulu di Padang ini dan berpangkat tinggi. Apakah sebabnya penghulu di lain-lain tiada sebagai dia? Jawab Sultan Hamzah. Pikiran yang sedemikian acap kali timbul pula dalam hatiku. Memang pangkat itu aku sukai dan harus dijaga benar-benar, supaya jangan bercacat nama. Tetapi janganlah hendaknya karena itu berubah kelakuan adat dan pikiran. Coba kau pikir, aku dan Rukiah saudaranya dan kemenakannya yang perempuan jadi tanggungannya, tetapi tiada dijaga, tiada dikunjunginya, dan tiada dilihat-lihatnya, apalagi dibelanjainya. Pendeknya tidak diindahkannya. Hanya anak dan istrinya saja yang dijaga, dipelihara, dan dihiraukannya. Kalau terjadi apa-apa pada malam atau siang hari, atau kami ditimpa bahaya, sekali disebut 1000 kali dijauhkan Allah hendaknya, bagaimana kami akan mati seoranglah agaknya, kata Putri Rubiah dengan sedih. Anaknya itu kabarnya akan dikirimkannya pula ke Betawi, sekolah Jawa, yang bukan tanggungannya ditanggungnya, yang tanggungannya sendiri disia-siakan. Kalau anaknya itu tak ada mamanya yang akan memikul beban ini. Anaknya itu kabarnya akan dikirimkannya pula ke Betawi, sekolah Jawa, yang bukan tanggungannya ditanggungnya, yang tanggungannya sendiri disia-siakan. Kalau anaknya itu tak ada nama mamanya yang akan memikul beban ini, sudahlah, tolonglah anak itu, sebab kasihan. Akan tetapi kewajiban jangan dilupakan, bahkan itulah yang patut diingat lebih dahulu. Si Samsu ke Betawi? Tanya Sultan Hamzah dengan takjub. Iya, 3 bulan lagi. Dan dari sana entah kemana pula, barangkali ke negeri Belanda. Hendak dijadikannya apa anaknya itu? Tiada aku ketahui, jawab Putri Rubiah. Akan dijadikannya jenderal agaknya, sahut Sultan Hamzah dengan tersenyum. Bukankah sekalian itu memakan uang saja? Itulah sebabnya agaknya. Maka tiap-tiap aku minta duit kepadanya, jarang dapat. Biasanya tak ada duit, katanya. Kemanakah gajinya yang sebanyak itu? Tentulah habis untuk anak dan istrinya saja. Apakah perlunya anak itu dimajukan sejauh itu? Sekolah Belanda ini saja telah lebih daripada cukup.
Berapa orang yang tiada tahu bahasa Belanda tetapi dapat juga mencapai pangkat yang tinggi. Ayah kita, apa kepandaiannya, menulis pun hampir tak dapat. Tetapi mengapakah dapat juga ia menjabat pangkat tuanku bendahara? Siapakah? Ini pemirsa, tuanku bendahara ya, kalau di ini artinya adalah pangkat yang hampir sama dengan patih kalau di tanah Jawa. Siapakah di antara penghulu-penghulu yang ada di Padang ini yang pandai bahasa Belanda? Tak ada seorang pun. Bukankah sekaliannya itu bergantung kepada untung nasib satu-satunya orang? Jika baik untungnya, tak pandai pun tentu akan mendapat pangkat juga. Tetapi apabila tak baik nasib, walaupun melangit kepandaiannya, jatuhnya ke pelimbahan juga. Pada pikiran hamba, anak itu tak baik untungnya. Segala usaha Kakanda Mahmud ini niscaya akan sia-sia belaka. Cobalah lihat, arang habis, besi binasa, jawab Sultan Hamzah sambil mengisap sebatang rokok yang dibuatnya. Mengapa engkau berkata demikian? Ada suatu tanda padanya, ia akan mati berdarah dan akan menjadi musuh kita, jawab Sultan Hamzah. Putri Rubiah termenung sejurus mendengar perkataan adiknya ini, kemudian ia berkata pula, mauku sekolah Belanda ini saja cukuplah. Sudah itu masukkan saja ia ke kantor, jadi juru tuliskah atau apa saja, biarpun tak bergaji. Tak mengapalah mula-mula ini, kelak tentulah akan naik juga pangkatnya. Dan dapat juga gaji yang besar, asal ada untungnya. Bukankah sudah ada pepatah kita yang mengiaskan hal itu? Malang tak boleh ditolak, mujur tak dapat diraih. Sesudah diikhtiarkan, diserahkan, ini tidak, karena hendak memajukan anak sampai berhabis-habisan. Harta pusaka pun hampir diganggunya pula. Harta pusaka kita, jawab Sultan Hamzah dengan mengangkat kepalanya. Hendak hamba lihat, kalau benar ia berani menghabiskan harta pusaka kita, walaupun hamba tak berpangkat, tetapi tak takut melawannya. Itulah yang menjadikan bimbang hatiku siang malam, hingga acap kali aku tak dapat tidur karena memikirkan hal ini. Aku takut kalau benar diperbuatnya sedemikian, menjadi berbantah kita antara saudara dengan saudara. Bukan tak baik saja perbuatan yang sedemikian, tetapi malu aku kepada orang lain. Sebab tak layak orang yang berbangsa sebagai kita berbuat begitu, kata Putri Rubiah pula dengan mengeluh. Tetapi kalau tak dapat dihindarkan, apa boleh buat, janganlah takut Kanda, hamba di muka kelak, jawab Sultan Hamzah dengan gerangnya. Tentu saja ia selalu tiada beruang dan dirundung susah sedemikian itu, sebab bodoh dan gila. Apakah sebabnya ditanggung yang tak perlu ditanggung, dan disuruh pula menuntut ilmu kemana-mana? Itulah yang dikatakan orang, tak beban batu digalas. Siapa yang mau berbuat sedemikian waktu ini? Hanya ia sendiri. Pada sangkanya akan dipuji orang perbuatannya ini, tidak diketahuinya bahwa ia dicerca dan ditertawakan orang dari belakang. Dan apakah sebabnya ia tak mau menerima segala jemputan orang dan tak suka beristri banyak? Bukankah itu sekaliannya duit saja? Apabila tiap-tiap kawin ia beroleh uang jemputan 200 atau 300 rupiah, tak perlu ia makan gaji lagi. Kalau habis duit kawin lagi, apakah salahnya dan susahnya beristri dan beranak banyak? Karena laki-laki bangsawan tak perlu memelihara dan membelanjai anak istrinya, sekaliannya itu tanggungan orang lain. Apa gunanya bangsa dan pangkat yang tinggi kalau tiada akan beroleh hasil? Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.